kabarnya sehat? Alhamdulillah. Sebelum mulai kita berdoa dulu seperti biasa ya. Yang dipimpin oleh Syafiq, coba. Silakan Syafiq doa. Sebelum kita mulai pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, kami berdoa. Berdoa yang mulai. Oke, semangat? Semangat. Tapi sebelum kita ini mulai mau dengan semangatnya ya. Ketika Bapak bilang semangat, ya mana semangatnya? Ini semangatku, ini semangatku. Wah, kayak gitu ya. Oke, siap? Kita tes dulu ya. Mana semangatnya? Ini semangatku, ini semangatku. Wah. Belum semangat. Sekali lagi. Mana semangatnya? Ini semangatku, ini semangatku. Wah. Luar biasa. Walaupun kita tetap puasa, tapi kita tetap semangat. Oke, sekarang sebelum kita mulai, kita ada ice breaking dulu ya, biar lebih nyaman pembelajaran kita nantinya. Tapi kita posisikan dulu tempat duduk yang nyaman dulu. Silakan. Kira-kira senyaman apa duduknya? Gimana nyaman duduknya? Oke, sudah nyaman duduknya. Tapi duduknya jangan sampai membungkuk. Ya, duduk tempat yang nyaman dulu. Kalau sudah nyaman, oke, HP-nya disimpan dulu ya. Nah, kalau sudah nyaman berarti silakan kalian letakkan semua apapun yang ada di tangan. Letakkan di atas meja aja dulu. Sudah diletakkan di atas meja? Sudah? Oke. Selanjutnya kalian letakkan kira-kira nyaman tangannya di mana? Mau di atas meja, kemudian mau di atas bahu ya, atau di mana? Yang penting nyaman. Coba tutup matanya semuanya. Sudah tutup matanya. Kemudian coba kalian rasakan posisi tubuh kalian sudah berada di atas tempat duduk kalian. Kemudian coba kalian rasakan bagaimana enaknya jari-jari kalian sudah berada di tempat posisi kalian. Kemudian coba kalian rasakan tarikan nafas. Kemudian kalian keluarkan kembali. Hirup lagi. Lepaskan kembali nafasnya. Kemudian kalian rasakan bagaimana jari-jari kalian, leher kalian, tubuh kalian yang lain. Coba lagi tarik nafas. Bagaimana kehangatan nafas kalian? Lepaskan kembali. Kemudian bagaimana rasakan kaki di lantai yang sudah kalian tumpuh? Sudah nyaman atau belum? Kemudian tarik nafas sekali lagi. Lepaskan lagi. Oke, sudah cukup. Nah, itu namanya kita lakukan seperti refleksi, biar kalian ketika melakukan sesuatu aktivitas itu berjalan dengan baik. Kira-kira sudah semangat sekarang? Ya. Sudah, oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebelumnya Bapak ingatkan dulu. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Materi kita sebelumnya tentang
Surat. Oke, siapa yang ingin coba? Iya, Pak Arif, silakan. Jadi jenis surat ada 3. Iya. Surat dinas, surat pribadi, dan surat niaga. Oke, mantap. Tepuk tangan buat Arif. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang masih ingat surat itu apa sebenarnya? Iya, Nela. Surat itu alat komunikasi tertulis yang ditulis oleh pelamar kerja kepada suatu instansi atau lembaga. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan semua. Jadi untuk materi surat kita sudah ingat ya. Berarti apa itu surat? Berarti surat itu adalah sebuah alat komunikasi secara tulis. Kemudian kalau misalnya jenis surat itu ada di apa aja? Niaga, surat dinas, surat pribadi. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita lanjut ke materi yang baru, yaitu materi apa? Teks editorial. Oke, coba kita lihat ke depan tentang teks editorial. Nah, sebelumnya kita lihat ini dulu, kita pahami dulu ya. Ya, ini yang paling kita pahami di hari ini, bagaimana kita bisa menganalisis struktur dan kaidah teks editorial. Nah, ini yang kita dalami hari ini. Nah, tujuannya untuk apa kita belajar ini? Ketika kalian nanti siapa tahu jadi penulis hebat nantinya setelah sini, berarti kalian bisa menulis setidaknya sebuah opini. Apa itu teks editorial? Nanti kita lihat apa lebih dalamnya ya. Coba kita lihat di sini. Nah, sebentar kita coba lihat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, nanti ada video yang kita akan lihat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, jadi gini, kalau kalian pernah dengar teks editorial, berarti hubungannya dengan tajuk rencana. Apa tajuk rencana itu? Berarti sebuah pendapat yang dibuat pihak redaksi, ya, kemudian ditulis, kemudian disampaikan melalui dari berita-berita yang sedang aktual. Jadi itu artinya dari tajuk rencana. Artinya pendapat yang dibuat oleh pihak redaksi. Pihak redaksi itu siapa? Ada yang tahu? Iya, yang penerbit atau boleh juga orang yang wartawan seperti itu. Yang hubungannya dengan apa? Jurnalis. Tentang apa berita yang sedang lagi hangat. Sekarang kita mau lihat video dulu mana teks editorial itu. Kita lihat ini dulu, tutup dulu sebentar. Kita akan coba lihat, perhatikan videonya ya. 2023 merupakan tahun politik yang berpotensi menuju berbagai konflik dan polemik. Di tahun ini juga potensi ancaman ketidakpastian ekonomi serta resesi global akan terjadi di negeri ini. Indonesia diprediksi akan terpapar resesi global. IMF dan Bank Dunia memprediksi akan terjadi keterlambatan ekonomi dari proyeksi ekonomi yang sebelumnya tumbuh 3,2% turun menjadi 2,7%. Menurut Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhur, ekonomi global tengah mengalami penurunan dan perlu dilakukan upaya-upaya ekonomi yang langsung menyasar masyarakat bawah seperti padat karya agar keluar dari krisis. Selain itu, potensi politik identitas juga menjadi atensi dalam tahun ini. Menurut Wakil Ketua MUI Marsudi Syuhur, politik identitas pasti terjadi, akan tetapi tidak boleh untuk mencaci maki dan berbuat gaduh atas nama agama. Yang terpenting kita aman dulu, jangan berantem terus. Opini, pendapat bisa berbeda, tapi persatuan harus tetap dijaga agar kita bisa melakukan upaya-upaya ekonomi bisa keluar dari krisis. Kita yang bangsa Indonesia harus waspada ini. Jangan kita cuma mentang-mentang kita punya semua, alam kita punya ada semua. Coba bayangkan kalau kita sudah produksi semua yang kita punya, tapi sing tuku orang teko-teko, sing teko orang tuku-tuku, ya nggak jadi apa-apa, nggak jadi ekonomi juga. Bangsa ini harus tetap kita bisa eksis, tidak ada masalah apa-apa, kebutuhan pokok terpenuhi semua. Di sisi lain, menurut pandangan pengusaha, tahun politik dapat menjadi hambatan. Akan tetapi pengusaha akan terus berkreasi mengenai opportunity bisnis dari berbagai sisi untuk menghadapi tahun politik. Saya yakin pengusaha itu umumnya akan terus berusaha. Tentunya dari sisi ekonomi dia akan
secerdas mungkinlah masyarakat itu melihat kegaduhan, karena pasti banyak statement-statement ya kan. Nalar kita gunakan yang paling penting ya, kita ini bernegara dan berbangsa dan Indonesia harus tetap satu. Diharapkan masyarakat Indonesia tetap optimis menyambut tahun politik 2023 dan pemerintah dapat mengelola perekonomian dengan penuh waspada dan kehati-hatian. Dari Jakarta, TV One mengabarkan. Oke, kita sudah saksikan itu sebuah berita ya. Kalau lihat di sini beritanya aktual banget. Sedang aktual? Sedang aktual. Nah, biasanya kalau tag editorial itu diambil dari berita yang lagi hangat, yang sedang lagi dibicarakan. Nah, ini salah satunya. Ini berita tentang apa tadi? Resesi itu apa? Perubahan yang terjadi karena pengaruh global. Yang dilihat di sini adalah ekonomi. Nah, di sini kalau kita lihat di sini nanti akan kita buat bagaimana dari berita ini menjadi sebuah teks editorial dengan melihat apa struktur dan kaidah. Oke, coba kita lihat di sini apa saja strukturnya. Nah, iya. Ya, suruh masuk aja. Masuk. Silakan masuk. Oke, dari pengertian kalian sudah paham ya? Kira-kira apa itu namanya teks editorial. Sekarang kita lanjut. Nah, ini yang paling penting. Fokusnya pada struktur. Nah, strukturnya itu ada 3 ya. Yaitu nama yang pertama itu pengenalan isu atau pernyataan pendapat, atau yang kedua itu adalah argumen-argumen yang kita angkat dari pengenalan isu tadi. Yang terakhir adalah penegasan ulang. Coba kita lihat di bagian selanjutnya. Nah, ini dia. Ini penjelasan dari yang ketiga tadi, pengenalan isu. Kemudian yang kedua apa tadi? Iya. Yang ketiga apa? Oke, mantap. Penegasan ulang itu biasanya hubungannya dengan apa? Kesimpulan atau penuh. Kalau argumen-argumen berarti apa hubungannya? Pendapat-pendapat yang dibangun untuk memperkuat apa? Opini. Ya, betul sekali. Atau tentang gagasan utamanya tentang apa? Kalau kita lihat tadi ancaman resesi global, berarti itu dia gambaran pengenalan isunya. Nanti ada argumen-argumen yang disampaikan dari ancaman resesi global tadi. Nah, sekilas yang struktur sudah paham, berarti ada 3 ya, apa aja? Yang kedua apa? Yang ketiga? Oke, mantap. Sekarang kita lanjut lagi. Ini bagian dari, ini sebenarnya kita mau nonton tapi karena memang wifi-nya nggak sampai, jadi ini yang pertama kita lihat langsung kaidah. Nah, kaidah bahasanya. Jadi yang pertama itu adalah pertanyaan retoris. Siapa yang tahu? Pertanyaan retoris itu apa? Iya, pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Benar sekali. Bagaimana pertanyaan yang tidak perlu dijawab? Siapa tahu? Apakah kamu sudah mati? Dijawab nggak itu? Enggak. Kenapa nggak perlu dijawab? Kan kita lagi ngomong, masa dibilang kita udah mati seperti itu? Apalagi kira-kira pertanyaan yang nggak perlu dijawab? Siapa tahu? Iya. Apa Dina? Tahu? Enggak. Ada yang tahu? Nah, Bapak mau tanya sama Alivia, kamu perempuan? Udah jelas dia perempuan, tapi katanya lagi. Itu artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Yang kedua, apa yang kedua? Iya, kata-kata populer. Kata populer itu apa? Siapa tahu? Iya, kata yang sering didengar atau sering keluar ya, atau sering dikenal dengan masyarakat umum. Artinya kata-kata ini tidak asing dengan orang umum. Nah, misal gini, Bapak tes ya. Kalau deflasi sering dengar nggak? Ada deflasi sama inflasi. Ya, sebagian kalau misal orang yang berpendidikan pasti itu sering dengar ya. Nah, kalau pasien dengar sering dengar nggak? Itu hubungannya dengan apa kalau pasien? Rumah sakit. Dokter? Rumah sakit.
Kemudian kalau misalnya di sini ada perbedaan, misalnya kita bilang aja konklusi, misalnya konklusi itu bagian dari apa? Kesimpulan. Konklusi sering didengar? Sering. Nah itu berarti namanya kata-kata yang populer, kata-kata yang gak asing, yang mudah kita dengar. Paham nih? Yang kedua. Kemudian yang ketiga apa itu? Ada kata petunjuk. Nah kata petunjuk itu apa? Yuk kita lihat di sini. Nah kalau kata petunjuk itu biasanya kalau kalian pernah dengar itu ada kata ini, itu, di sana, di sini, apa lagi? Di situ. Oke, mantap sekali. Itu namanya berarti kata petunjuk. Tersebut masuk nggak? Tersebut masuk. Dia menjelaskan sebelumnya. Itu kata petunjuk. Paham kira-kira? Oke. Selanjutnya kita lihat yang terakhir itu apa? Nah, konjungsi kausalitas. Apa kausalitas itu? Sebab akibat. Berarti ada sebab, ada akibat. Nah, siapa yang tahu selain sebab sama akibat apa konjungsinya? Karena. Oke, mantap. Apa lagi? Sehingga. Oke. Apa lagi? Selain sehingga? Oleh karena itu. Oleh sebab itu. Karena ada oleh, karena ada, pokoknya gitu ya. Yang penting ada karena ada sebab. Dah, habis sampai di sini paham kira-kira? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang kita akan bentuk kelompok ya. Nah, di tangan Bapak ini ada nama-nama kelompok. Nanti kalian tinggal pilih nama-nama kelompok ini ya. Oke, Bapak datangi satu-satu aja. Nanti dibuka. Oke. Dulu. Nah, nanti kita tugasnya menganalisis struktur dan kaidah. Nah, di situ ada tiga. Ada siapa aja? Iya. D. Kemalawati, Fikar Weda sama Herman. Oke. Ada tiga Herman ini. Nah, tahu nggak yang tiga itu apa? Siapa itu? Penyair atau penulis Aceh? Ya. Itu mau puisi atau cerpen. Nah, mereka menulis ini. Tujuannya kita mengingat nih, ya. Oke, sekarang Bapak arahin biar kalian mudah. Untuk Fikar Weda, siapa angkat tangan? Fikar Weda. Oke, Fikar Weda kalian duduknya di sebelah sini. Ya, oke ini. Kemudian Herman, siapa Herman? Ya, oke, Herman kalian angkat kaki ya. Nah, kemudian D. Kemalawati, siapa D. Kemalawati? Kalian paling ujung ya. Oke, silakan geser porsinya. Udah, ini Bapak bagikan dulu ke atas kantornya biar lebih enak. Nanti hasilnya tulis di sini ya. Oke, ini diberdiriin aja ininya. Namanya ya. Ini nah, perhatian semua nanti yang kalian tulis nanti di situ di karton itu adalah kalian tulis kutipan aja yang mana kalau dia strukturnya bisa pendapat pernyataan kenalan isu ya, berarti mana kutipan ambil sedikit aja, kemudian mana argumen-argumennya kalian ambil kutip aja. Ini sesuaikan aja dengan teksnya. Paham kira-kira? Nah, kaidahnya sesuaikan aja dengan yang Bapak jelaskan tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, nanti kita pilih ini sesuai dengan minat kalian ya. Kelompok mana yang ingin nonton? Nonton beritanya? Kira-kira siapa? Oh, kalian menjadi Fikar Weda. Berarti kalian nanti Bapak kasih laptop, tinggal kalian nonton, dari situ kalian buat isunya ya. Yang ada gambar siapa? Ya, oke, berarti kalian yang tidak ada gambarnya ya. Oke. Ini silakan dibagi dua. Oke.
Buat nama kelompoknya dulu di kartonnya ya. Si Sambo. Kalian nonton sama-sama ya. Ada. Oke ini enggak? Oke ini boleh. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada yang bertanya, Bapak akan berkunjung tempat kalian ya. Ini di apa dulu namanya? Iya, buat dulu strukturnya apa? Bagi-bagi. Ya, coba kerja. Oh ini masih ada datanya ya? Ya, ini pasal. Oh, berarti ini masuk ini. Kalau ada yang masih bingung, boleh Bapak jelaskan kira-kira apa yang satu kalimat aja nanti jelasin.
pertanyaannya nggak perlu dijawab. Ketik tidak ada ketikan. Ya, siapa? Kalau punya dulu ya berarti ya, setelah iya. Sini tuh apa? Mesti ada konjungsi juga nih. Oleh karena itu, kan kalau misalnya ini bisa juga penandanya memang ini kan menyimpulkan. Kita bikin 25. Soalnya Sampai Si krusial. kita ada menyimpulkan 9 lima yang mana? Dia bilang pasti 10 ya. Dua orang aja. Itu semua. Boleh. Nanti kan kita presentasi itu juga. Nanti jelasin. Ya ini kenalan isu. Karena kita memasukkan masukkan sesuatu. terus ketelan enggak dong. Tidak dong. Yang filter apa coba asap gitu kan memasukkan nggak kan juga menahan nafsu rokok itu kan juga membatalkan menahan nafsu belajar juga. Nanti kita tidak boleh ngomong Nanti perwakilan kelompok maju ke depan ya. Kita ambil nomor undian siapa yang pertama dan kedua. Oke, perwakilan kelompok silakan maju. Kita ambil nomor. Silakan Pak Nabi boleh. Kelompok mana yang pertama? Oke, yang kedua siapa? Tiga ya. Nih kita tarik dulu. Hashtag muda bebas. Juga masuk itu relatif. Apa namanya ya? Sifatnya umum ya. Praktis profesionalisme itu profesionalisme Hah? dijaga lagi. Bisa. Nggak masalah, itu profesional. Konsekuensi pak. Rekonstruksi.
sudah selesai, cek lagi. Boleh di frame dulu sambil siapkan tempelnya di sini ya. Boleh dipenuhi. Ini sudah siapkan. Rasa kecewa. Katanya banyak yang mungkin kecewa. Kita hari ini Kalian boleh tempelin di sana. Tujuan itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Jadi mari kita bangun ikatan cinta dan kita biar berkenalan. Maka nama saya Fahri Akbar dan ini teman saya Nasikin. Jadi kami dari kelompok di Kemalawati ingin mempresentasikan mengenai kaidah dan struktur dari teks editorial. Dalam hal ini kami mendapati teks editorial tentang material dapat ataupun fakta yang mendukung dengan isu. Jadi dari situ kami dapat mengambil data dari paragraf yang kedua kalimat pertama. Itu yang pengalamannya yaitu hal tersebut tentu memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah saatnya kita menjadi ahad usaha ini. Dan akan disambung kaidah oleh ahli. Lalu ada kaidah pembahasan yang terdapat dalam teks editorial ini. Pertama itu ada konjungsi kausalitas yang ditandai oleh sebab itu dan karena yang terdapat pada paragraf ke 1, 2, 3, 4. Lalu ada kata-kata populer. Kata-kata populer ini mengenai industri, rokok, lingkungan, populasi dan generasi. Lalu ada kata ganti penunjuk. Di sini ditunjuk kata ganti penunjuk ditandai oleh kata tersebut dan apa selain ya? Kan kami membahas tentang bahaya rokok. Kami punya hashtag hidup anak muda dan muda bebas rokok. Jadi pertanyaannya itu kenapa kalian dari argumentasi itu kenapa kalian menggunakan tatap muka itu dengan selama lebih dari 3 abad? Mengambil penggalan argumentasinya itu kalimat ini karena kami mengambil kalimat pertama dalam paragraf yang membuat argumentasi tersebut. Jadi karena itulah kami membuat kalimat tersebut. Selain itu ini kan udah masuk paragraf kedua. Ini pokoknya tuh udah membahas tentang argumen dari jurnalisnya. Bisa dilihat dari situ. Tepuk tangan buat dari kelompok apa yang bertanya? Anak muda bebas rokok.
lebih ada struktur. Nah, sebagai penandanya di sini bisa nampak ya dengan progresivitas. Nah, kata dengan itu bisa kita jadikan kesimpulan. Tadinya terdesak oleh kursi apa? Baiklah, yang pertama ada kata kaidah kebahasaan tanya retoris. Tapi di sini kami tidak menemukan kalimat tanya retoris. Selanjutnya ada kata populer. Di sini kami menemukan banyak sekali kata populer, tapi yang kami tulis pertama yaitu komitmen, progresif, logis, interpretasi, dan apresiasi. Selanjutnya kata garis petunjuk. Di sini ada terdapat dua kata garis petunjuk, yaitu ini dan disinilah. Contoh kalimatnya, disinilah sejatinya aparat hukum dihadapkan tantangan yang tidak ringan. Kata di sini itu merujuk kepada Kami ada yang bertanya. Kenapa di kata-kata populer kalian memilih kata-kata apresiasi, progresif sebagai kata-kata populer, sedangkan aku kan progresif itu jarang digunakan ya? Atau mungkin menurut kalian itu sering digunakan? Baik, sekarang yang akan menjawab sekali lagi. Nah, jadi kata populer itu selain dia itu sering digunakan, itu juga katanya memiliki sinonim. Saya kayak progresif itu kan lebih kayak progresnya. Baik, setelah dari kelompok kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang teks editorial. Strukturnya akan dibacakan oleh Jadi struktur teks editorial itu terbagi dari tiga. Yang pertama pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Pengenalan isu itu bisa kita ambil dari gagasan utama atau apa yang dibahas di teks tersebut. Untuk teks kali ini kami mengambil pengenalan isunya adalah gagalnya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Kemudian argumentasi adalah fakta berpendapat yang menguatkan isu yang akan kita bahas. Di sini argumentasinya adalah faktor yang menggagalkan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia adalah terjadinya penolakan terhadap Israel oleh beberapa tokoh penting di Indonesia. Selanjutnya penegasan ulang. Penegasan ulang ini bisa kita ambil sebagai kesimpulannya, yaitu akhirnya rakyat Indonesia terutama timnas merasa kecewa atas gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Selanjutnya kaidah kebahasaan akan dijelaskan oleh Safi. Baiklah, kaidah kebahasaan yang pertama ada kondisi kausalitas, di mana ada karena dan disebabkan. Terus ada kata-kata populer yaitu sanksi dan status. Terakhir ada kata-kata ditunjuk yaitu di sini tersebut dan ini. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman karena slot dari Baiklah, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, silakan Mani. Di kaidah kebahasaan kan ada kata tanya retoris. Nah, seperti yang kalian tampilkan sekarang sepertinya kurang gitu. Nah, jadi mohon penjelasannya. Jadi begini, seperti pada kelompok-kelompok sebelumnya di teks kita ataupun di pembahasan tajuk rencana kita tuh kita tidak menemukan yang namanya kata tanya retoris. Jadi otomatis karena kita tidak menemukan, maka kita tidak menulis di sini. Tapi kan ada gitu. karena Baiklah, karena kami tadi sudah mulai, maka kami harus lagi. Karena jika masih kita telah memulai itu masalah tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi semuanya. Kami bagaimana mencari struktur dan kaidah bahasanya? Jadi struktur itu apa aja? Pengenalan isu. Pengenalan isu ini bisa kita ambil dari ide pokok. Yang kemudian kalau argumen-argumen itu bagian dari pendapat yang dibahas dari ide pokok tadi. Kemudian boleh kita ambil dari fakta penjelasan dari si pengenalan isu atau memperkuat seperti itu. Kemudian yang ketiga penegasan ulang. Penegasan ulang itu berarti apa? Kesimpulan. Nah tadi kalau Bapak lihat penjelasan kalian benar semua. Luar biasa. Tepuk tangan lagi sekali. Nah,
yang kita temukan tadi itu memang tidak ada kebetulan ya. Kebetulan tidak ada. Jadi kalian sudah benar, memang disajikan tadi memang tidak kalian masukkan itu pertanyaan retoris. Sampai di sini kira-kira bisa struktur dan kaidah bahasa teks editorial? Bisa. Oke, alhamdulillah. Wa syukuri. Subhanallah. Allahu akbar. Sekarang. Oke, ada pertanyaan masih tentang teori kita? Tidak ada. Nah, di sini ada 3 pertanyaan bola ini. Nah, sebagai kita refleksi penutup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang nanti yang dapat dia akan menjawab pertanyaan ini ya. Dan selanjutnya silakan kasih siapa yang ingin disukai, siapa yang ingin ditunjuk seperti itu ya. Sekarang Bapak mau tunjuk, silakan diambil ya. Tuan. Ya, oke. Silakan dibuka. Iya, silakan dibuka. Nanti Cutuan boleh melempar ya. Melempar kelompok yang kita ada 3 nih, berarti 10 ya. Pertanyaan yang pertama berdiri ya. Enggak. Baca aja kasih gambaran. Ya, dibaca pertanyaannya dan dijawab ya. Dijawab lah. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Iya, silakan dijawab. Ya, jawab sendiri. Jadi kesan pembelajaran hari ini kita dapat belajar tentang teks editorial, dimana dengan belajarnya teks editorial kita lebih memahami materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dan hari ini pembelajarannya sangat menarik dan menyenangkan. Oke, silakan diulang lagi. Siapa yang jawab pertanyaan selanjutnya? Pakai dendam, biasa aja. Iya, oke. Iya, Pak. Ya, silakan ambil. Siapa? Bali. Oke, silakan Bali. Pertanyaan yang kedua. Iqbal dan Iqbal. Yang kedua ya. Iqbal dan Iqbal. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Iya. Ya, pembelajaran teks editorial ini sangat memiliki banyak manfaat. Di antaranya mengenal teks-teks yang banyak yang ada di media-media kita. Tidak hanya media cetak, tapi juga media elektronik. Kita tangan buat Bali. Dari tadi refleksi tadi 3 pertanyaan tadi kita sudah dapat gambaran seperti pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sekarang untuk kedepannya kalian jangan lupa dibuka buku tentang kritik sastra. Kita selanjutnya akan bahas tentang kritik sastra. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu materi sebelumnya. Sudah paham kira-kira? Nah, sekarang kita mau dengar semangatnya tadi ya. Nanti Bapak bilang mana semangatmu, kalian jawab apa? Ini semangatku. Oke, tapi harus semangat ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Oke. Sekali lagi belum. Wahnya masih wah. Sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini semangatku. Wah. Bahasa Indonesia. Selalu yakin, selalu dinanti. Dulu doa dulu biar jelas. Ya, doa penutup. Sekarang pimpin pasti. Dengan sudahnya pembelajaran pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.